Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang sahabatnya kita tunggu-tunggu di yaumul kiamah. Amin, Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Amin Rayan dari jurusan Teknik Sipil Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Kali ini saya akan membahas tentang manusia dalam konsep Islam. Pertama, saya akan menjelaskan kedudukan dan tugas hidup manusia. Dalam pandangan Islam, manusia diberikan dua kedudukan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai Abdullah atau hamba Allah dan khalifah. Sebagai hamba Allah, manusia bertugas beribadah serta tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia adalah Abdullah, termasuk para nabi. Kedudukan manusia itu unik. Ia berada di antara malaikat dan bintang. Ia bisa naik kedudukan yang sama dengan malaikat apabila bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bahkan bisa lebih tinggi derajatnya dibandingkan malaikat. Namun sebaliknya, manusia akan turun derajatnya apabila ia menuruti hawa nafsu. Bahkan mereka bisa lebih rendah daripada binatang, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Araf ayat 179 dan Al-Faruq ayat 44. Selain sebagai Abdullah, manusia berkedudukan sebagai khalifah, wakil atau pengganti Allah yang merujuk tugasnya sebagai pemegang mandat Tuhan guna mewujudkan kemakmuran di bumi. Dan demikian jelas bahwa manusia dalam hidupnya memiliki tugas khalifah fi al-ardi atau penguasa bumi. Artinya manusia menjadi penguasa untuk mengelola dan mengendalikan segala apa yang ada di bumi, yang dalam Al-Quran disebut dengan Al-Taksir. Oleh karena itu, dalam menjalankan kekuasaannya, manusia harus selalu mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang memberi mandat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikerjakan manusia dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh Subhanahu wa taala. Aturan-aturan itu berupa hukuman agar manusia dalam menjalankan tugas kekhalifahannya selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia bisa meneruskan nikmat dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kelak di akhirat, pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, manusia akan diminta pertanggungjawaban atas sebuah kinerja dalam menjalankan mandat sebagai khalifah di muka bumi. Secara potensial, manusia memiliki potensi dan kesanggupan yang signifikan untuk menjalankan tugas kepemimpinan di muka bumi karena dia tercipta dari unsur tanah. Begitu juga sebelum manusia menjalankan tugasnya, Allah telah memberi bekal dengan mengerjakan nama-nama segala benda yang ada di bumi, dan tidak satupun malaikat yang mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 31-33. Hal ini berarti bahwa untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah, manusia terlebih dahulu dituntut mengenali berbagai persoalan yang ada di bumi. Agar menjalankan tugasnya sebagai khalifah, manusia tidak merasa asing, tetapi sudah betul-betul dalam keadaan siap. Yang kedua, tujuan penciptaan manusia. Allah menciptakan
segala sesuatu dengan tujuan tertentu. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia atau tanpa maksud. Itulah sebabnya manusia diperintah Allah untuk memikirkan maksud dari penciptaannya. Quran surat Al-Imran ayat 191. Tujuan penciptaan manusia harus dipahami dengan seksama agar manusia berupaya melakukan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan menurut Al-Qur'an. Allah menciptakan manusia agar ia beribadah dan kepadanya dari Quran surat Zariyat ayat 56 sampai 57 yang mempunyai arti, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Dalam konteks ini, beribadah berarti mengabdi, berbakti dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah tidak boleh diartikan secara sempit, melainkan beribadah diartikan secara luas, yaitu meliputi ketentuan-ketentuan dan kepatuhan atas ketentuan dan kehendak yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup di bumi ini, baik yang menyangkut hubungan vertikal manusia dengan Allah maupun hubungan horizontal manusia dengan manusia dan alam semesta, atau lebih dikenal dengan istilah hal min Allah wa hal min al-anas, yang diwujudkan dalam bentuk iman dan amal soleh. Ibadah walaupun perintah Allah, namun harus disikapi sebagai fasilitas bukan beban. Jika ibadah dikerjakan, maka pelakunya akan mendapatkan dua hal sekaligus, yaitu ampunan dari dosa yang pernah ia kerjakan dan memperoleh tambahan pahala untuk kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Kalau manusia tidak mau beribadah, maka yang rugi manusia itu sendiri. Tidak sedikit pun merugikan Allah Subhanahu wa taala, karena meskipun seandainya seluruh manusia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman yang mempunyai arti, wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu merugi dan tidak akan mampu membuatku beruntung. Wahai hamba-Ku, andai kata manusia dan jin mulai generasi pertama sampai generasi terakhir semuanya mencapai tingkatan tertinggi dalam ketakwaan, maka yang demikian itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Wahai hamba-Ku, andai kata manusia dan jin mulai generasi pertama sampai generasi terakhir semuanya mencapai tingkatan terbesar dalam berbuat dosa, maka yang demikian itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hadis riwayat Muslim juz 8 halaman 16. Demikian dakwah dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.